kelegalitasan tersebut termasuk dalam PBB. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Assalamualaikum, ada apa di internet? Hai gengs, buat kalian yang suka roaming atau ngehang gitu otaknya, kalau lagi baca kata-kata atau kalimat asing, jangan ketinggian ego lu makannya. Sosok ngerti padahal mah boro-boro. Nih, makanya pakai aplikasi kamus andalan gue, apalagi kalau bukan YouDictionary. Biasanya kalau gue mau ngecek spelling atau translate kata-kata itu mau dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain-lain pakai aplikasi YouDictionary ini. Karena app-nya itu super banget canggih, dimana bisa nerjemahin bahasa asing lebih dari ratusan bahasa gengs. Dan bisa ditranslate langsung juga pakai kamera nih. Kalau misalkan kalian mageran gitu anaknya buat ngetik, atau lagi jalan-jalan ke luar negeri, jadi tinggal jepret-jepret aja ke kata-kata atau kalimat yang kalian mau terjemahin. Jadi fitur ini tuh bener-bener berguna banget dan penting banget. Misalkan kalian lagi lihat-lihat petunjuk jalan, atau pelang-pelang nama, ataupun menu di restoran gitu, jadi tinggal jepret aja, kagak salah makan lu jadinya. Pokoknya semuanya tuh gua translatein pakai fitur kameranya, karena seberfaedah itu kamera translate di YouDictionary ini. Dan di aplikasi ini juga ada fitur terjemahan teks atau percakapan gengs. Jadi kalian bisa tuh langsung copy aja terus paste dari artikel atau chat yang menggunakan bahasa asing. Dan yang paling enaknya, YouDictionary ini bisa dipakai secara offline. Karena gua tahu nih, dari kalian banyak banget yang fakir kuota kan? Jadi kagak usah gemeter internet lu, gak harus nyala setiap saat. Atau misalkan lagi di luar negeri nih, kadang kan provider kita itu nggak nyala. Atau bingung nyari tempat public wifi di mana ya? Nah, kalian bisa pakai app ini secara offline, gengs. Karena once kalian udah download file bahasa dari negara tujuan, aplikasi ini akan tetap bisa bekerja tanpa butuh internet. Tapi fitur yang paling gokil adalah fitur belajarnya itu loh, gengs. Jadi dari sini nih, kalian bisa belajar kosakata, pronunciation, grammar, sama ada juga di games-games. Persamaan kata yang membuat belajar tuh jadi lebih seru. Terus juga ada artikel-artikel, latihan percakapan, kuis pengejaan, dan ada juga word of the day. Jadi setiap hari nih, kalian akan dikasih sebuah kata untuk diingat-ingat nih kosakatanya, biar kosakata kalian tuh nambah terus setiap hari. Jadi aplikasi ini ibaratnya kita tuh punya semacam guru les bahasa asing pribadi. Hormat, Kak! Jadi kalian gak bakal tuh diceng-cengin lagi sama teman-teman kalian karena roaming bahasa asing, ataupun typo gitu, pas kalian chat-chatan kenalan nama bule. Kan thanksin. So, langsung aja download aplikasi YouDictionary. Ya biasa, linknya ada di deskripsi di bawah. Halo semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya seperti yang kalian tahu, iklan Marjan kan udah mengudara. Iklan Kongguan kembali mencari bapaknya. Dan iklan Indomie itu udah hilang tuh gambar mie-nya. Nah, pertanda apa nih anak-anak? Selamat memasuki bulan Ramadan 2021. Jadi kita nih maaf-maafan dulu nih secara online gitu ya. Dan berhubung ini berarti udah buka puasa, jadi kita ngupdate dulu. Kan udah buka. Jadi mungkin memang nih update selama bulan Ramadan akan tayangnya itu sehabis beduk maghrib ya gengs. Kalau nanti Mr. Sing ataupun Nomad itu ya sebelum beduk maghrib buat ngabuburit. Nah langsung aja kita ke berita yang pertama yang cukup ngenes nih kita lihatnya. Dimana ada sebuah video viral yang memperlihatkan seorang bule di Bali tuh sedang mengutin buah-buahan dan makanan-makanan dari sesajen. Ya seperti kita tahu kalau di Bali itu memang banyak kan di pinggir-pinggir jalan ada sesajen-sesajen yang diletakkan sebagai bentuk penghormatan dan ritual budaya di sana. Dan gak jarang kalau sesajen-sesajen itu terdapat semacam makanan dan buah-buahan. Apalagi kalau memang habis kayak diadakan suatu ritual, biasanya makanannya banyak tuh untuk dijadikan persembahan sesajennya. Nah, kemarin nih ada seorang warga negara asing atau bule yang kelihatan kayak mengutin makanan-makanan dari sesajen itu. Yang memang katanya kebetulan ritual acaranya sudah selesai. Ya biasanya kalau ritualnya memang sudah selesai, itu sesajennya akan dibuang sih dalam beberapa waktu karena kan akan busuk juga lama-lama kondisinya ya. Kita lihat dulu aja videonya. Nah dari sini banyak yang berkomentar dari para netizen. Di satu sisi menganggap kalau si bule ini itu tidak menghormati sesajen. Yang mana gimana pun itu kan semacam budaya ya dan kepercayaan di sana. Misalkan kalau kita nggak sengaja nih nginjek atau kayak nyenggol doang pakai kaki itu sesajen yang biasanya bentuknya kotak tuh pakai daun terus berisi bunga-bunga gitu, itu kita harus minta maaf karena memang tidak sopan. Nah walaupun mungkin memang kepercayaan orang kan beda-beda ya, tapi kita tetap harus menghormati gitu maksudnya. Dan hal-hal seperti itu kan bisa dibilang juga kental ke hal-hal yang berbau spiritual berujung mistis gitu ya. Abis pernah nih teman gue sendiri itu nggak sengaja kayak nginjek saja yang bentukannya kotak itu. Soalnya kan memang itu tersebar di berbagai jalan kan, dan bentuknya juga lumayan kecil, agak tidak terlihat. Nah saat dia kayak menyenggol agak nginjek juga, dia tuh berucap kayak
Apa sih? Gak jaga mulut dianya tuh. Ya seharusnya kalau nginjek gak sengaja sebenarnya gak apa-apa. Dalam artian bener-bener gak tahu yang namanya gak sengaja gimana dong. Cuman kan bisa attitude-nya minta maaf gitu. Dan kayak benerin lagi lah posisinya. Intinya etika lah. Nah karena mulut temen gue tadi tuh kagak dijaga. Malamnya pas nari, dia tau-tau nari Bali dong. Padahal itu orang kagak bisa nari Bali sama sekali dan kagak tahu. Jadi lagi pada tidur nih kan bareng-bareng tuh. Dia tau-tau bangun gitu dengan randomnya. Terus nari Bali aja gitu. Ya itu apa kagak ketakutan gitu, totally creepy kan. Sampai akhirnya dipanggilin orang pintar dan dibaca-bacain doa. Dari situ ya semacam percaya nggak percaya. Sama hal-hal yang kayak gitu ya semacam Allahualam aja udah. Makanya intinya di sini adalah etika dan sikap yang penting. Nah kita balik lagi ke masalah bule yang tadi ya. Banyak yang menganggap apa itu bulenya nggak takut ya, kenapa-napa gitu kan. Karena makan makanan sesajen. Istilahnya kan agak horor gitu ya. Namun di satu sisi banyak juga netizen yang berpendapat kalau si bule ini memang adalah semacam orang yang kelaparan dan butuh makan. Jadi istilahnya dia memang membutuhkan makanan tersebut, geng. Ya istilahnya kalau orang bener-bener nggak punya duit gimana sih? Dan itu ada makanan gratisan gitu ya ceritanya. Yang kalau dibilang nyuri ya nggak tahu juga ya. Mungkin tidak juga karena di sini konteksnya ritualnya memang sudah selesai. Dan biasanya nanti itu makanan dan barang-barangnya akan dibuang atau dihancurkan. Ya daripada mubazir, kalau memang masih layak untuk dimakan, kenapa enggak maksudnya? Ya tapi jadi bingung gitu loh, gengs. Gue pribadi kurang paham nih. Dalam budaya sana, kalau ada sesajen itu dimakan, jatuhnya kurang ajar atau tidak. Makanya, mungkin buat kalian yang pada ngerti, langsung komen di bawah ya. Apakah bule itu memang berbuat salah dengan mengambil makanan sesajen? Atau ya nggak apa-apa sih? Karena mungkin kan dia udah membutuhkan banget lapar gitu namanya urusan perut. Karena soalnya menurut kepolisian, si bule ini sepertinya adalah bule yang sama dengan warga negara asing yang pernah mereka tangkap karena ketahuan mengemis di wilayah Bali. Jadi asal bule itu dari Rusia ternyata, gengs. Dan itu kayak semacam emang bule kerek dan nggak punya duit, butuh makan. Ya tapi masalah itu bule kerek kenapa bisa sampai Bali terus nggak dideportasi? Ya itu beda persoalan lah ya. Biar Pak Polisi aja itu yang menanganinya. Yang kita bahas ini kan karena makan makanan sajennya. Nah tapi berarti kagak semua bule itu kaya-kaya, geng. Jadi lu pada jangan merajakan bule. Apalagi di negeri kita sendiri. Giliran bule diperlakukan istimewa. Giliran penduduk lokal dipandangnya sebelah mata. Yaudah, pokoknya komen di bawah. Ini ada lagi, gengs, masalah pro dan kontra yang membuat rame nih netizen. Karena ini perkara gak bisa bahasa Inggris. Makanya tadi di awal tuh gua ngasih solusi. Kalau lu kagak bisa bahasa Inggris, lu download tuh You Dictionary. Ya jadi ceritanya, ini ada sebuah video cuplikan dari sebuah kontes Miss Eko International 2021. Yang kemarin nih salah satu finalisnya yang bernama Intan Wisnu, 24 tahun, Indonesia. Itu rame diperbincangkan. Nah sebenarnya ada hal yang membanggakan dari finalis Indonesia Mbak Intan ini, dimana dia nih masuk ke dalam top 10 atau 10 besar, gengs. Dan berarti itu kan mengalahkan puluhan wanita-wanita dari berbagai negara lainnya dong. Hebat banget tuh. Tapi selain ada hal yang membanggakan, ada juga hal yang membagongkan, dimana acara Miss Eko yang digelar 4 April kemarin di Mesir, tersebar sebuah video saat penjurian ini yang membuat jadi heboh, dimana dalam cuplikan video tersebut memperlihatkan kalau Miss Intan itu tidak bisa berbahasa Inggris saat diharuskan menjawab pertanyaan dari para panelis, sehingga dia ini meminta bantuan translator atau penerjemah. Okay, so your question is going to be from Mr. Rui Fernand. I'll ask a question in relation. Illegal immigration. Tetapi masalahnya tidak sampai di situ saja, karena saat jawaban yang dia lontarkan itu juga dianggap semacam membingungkan atau semacam apa ya, tidak perfect dan terlihat terbata-bata. Imigrasi yang ilegal adalah di mana suatu negara dan imigrasi yang disetujui dan diperbolehkan oleh negara tersebut dan memiliki sesuatu persetujuan like perjanjian sesuatu untuk negara tersebut dan menghasilkan sesuatu untuk kelegalitasan tersebut dalam termasuk dalam PBB, Sehingga hal tersebut ikut membuat confused nih, ikut buat bingung si translatornya itu atau si penerjemahnya dalam menyampaikan kembali jawaban yang dilontarkan Miss Intan ke dalam bahasa Inggris. The illegal immigration is contradiction to the law the law that the United Nations has commit that law. Nah, gimana tuh, gengs? Kalian mengerti nggak dengan jawaban yang diberikan oleh Miss Intan tadi? Komen di bawah ya. Yang jelas, pasti karena hal ini, netizen yang pondasinya emang seneng banget kalau ada bahan-bahan buat dihujat. Banyak banget jadinya yang ngata-ngatain Miss Intan. Tapi sebelum itu, kita reveal dulu nih alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, menurut pengakuan Miss Intan, dia ini memang katanya tipe-tipe orang yang mudah panik. Jadi pas dia tahu nih diumumkan dia masuk ke 10 besar, ditambah kehektikan di belakang panggung, dia semacam mengalami panic attack. Makanya, daripada salah jawab, mungkin bahasa Inggrisnya ini bakal ngaco, atau ada salah-salah kata, dia ini meminta
diminta menggunakan translator untuk menjawab pertanyaan dari para panelis. Tapi ternyata pertanyaan yang dilontarkan para panelis itu istilahnya keluar dari seputar wilayah lingkungan dan go green. Nah, di sini kan namanya aja ini perhelatan Miss Eko, yang mana itu adalah ajang miss-missan, ya pokoknya ajang beauty pageant untuk menggalangkan apa ya, semacam kampanye peduli lingkungan, penghijauan, dan yang seputar go greenan lah. Tapi yang ditanyakan pada saat itu adalah perihal imigrasi, yang jatuhnya apa itu politik atau birokrasi kali ya. Istilahnya di sini anak IPA ditanyain pertanyaan buat anak-anak IPS atau sebaliknya, jadinya kurang paham. Dimana memang Miss Intan ini mengaku tidak mempelajari sampai ke sana. Dia hanya mempelajari materi-materi seputaran lingkungan aja. Jadi pas tahu-tahu dapat pertanyaan yang loh kok imigrasi, dia kebingungan dan jawabannya kayak anak kuliah baru masuk kelas tuh telat tuh dia. Ditembak pertanyaan sama dosen. Lah bingung. Begitu ceritanya, gengs. Cuman yang namanya netizen itu kan dewan juri yang kastanya lebih di atas daripada panelisnya sendiri tuh. Jadi lebih nakutin netizen daripada para panelis. Dimana banyak yang mengkomentari. Satu, kalau mengikuti ajang atau kontes yang tarafnya udah internasional, semacam itu basicnya banget nggak sih? Harus bisa bahasa Inggris menurut mereka. Apalagi ini kan beauty pageant yang memang dinilai dari brand, beauty, dan behavior. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, itu bisa dianggap batal. Mengingat gimana pun juga nih bahasa Inggris itu kan ya adalah bahasa umum yang digunakan di dunia internasional. Dan kedua, kalau memang tahu nih dari awal dia adalah orang yang panikan, apalagi juga mungkin bahasa Inggrisnya minim juga, mungkin bisa dijanjikan dulu untuk tektokannya dan kenalan lah sama translatornya biar sigap gitu flow-nya, jadi cepet tek enak. Namun pada saat itu kan memang terlihat seperti dadakan, dimana MC dan dewan jurinya itu terlihat kayak kaget kalau Miss Intan ini meminta seorang translator, dan si translatornya juga datangnya makanya lama kan untuk naik ke atas panggungnya tuh, karena memang belum siap mungkin. Beber kayak jeda waktunya itu cukup lama lah. Jadi di sini maksudnya terlihat tidak prepare. Dan ketiga, karena ini adalah sebuah kontes yang mencakup brand, beauty, dan behavior, baik yang menganggap kalau seharusnya para kontestan ini bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas di segala bidang, tidak hanya permasalahan dari apa yang dilombakan saja. Ya tapi namanya orang mah kagak ada yang perfect ya. Presiden aja juga kagak mungkin tuh tahu semua pengetahuan di segala bidang, makanya dia butuh menteri-menteri. Cuma lagi-lagi netizen kan dewa lah, jadi jangan dilawan kali ya. Tapi menurut kalian bagaimana? Langsung komen di bawah. Ya kalau menurut gue pribadi ini jujur, saat melihat hal tersebut memang terlihat tidak prepare dan jadinya terlihat panik. Masalah pakai translator itu kayak ya udah kalau memang dirasa akan bisa menjawab lebih cepat dan tepat. Cuman karena nggak prepare tadi, itu jadi satu, translatornya pun datangnya memang lama, dan pihak-pihak seperti MC dan para panelisnya juga terlihat kaget. Jadi lebih ke masalah itunya aja sih. Dan kalau masalah tentang imigrasi tadi bisa dibilang apa saja kali ya. Kayak misalkan kalau lagi lu sidang skripsi nih, terus dapat dosen pembimbing yang killer, nanya dia tuh hal-hal yang susah. Ya udah berdoa aja sama kita kalau begitu. Nah terus kalau dibilang seharusnya bisa menguasai segala bidang gitu, ya nggak gitu juga kali ya. Ya kayak tadi tuh orang kan punya spesialisnya masing-masing. Makanya ada pekerjaan spesialis yang memang legit di bidang itu. Jadi nggak bisa menguasai segalanya juga. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Dan FYI aja juga tentang Miss Eko ini, ternyata bukan ajang yang sebesar Miss Grand ataupun Miss World atau Miss Universe sekalipun. Jadi mungkin memang preparationnya itu tidak seketat dan sesiap ajang-ajang sebesar itu tadi. Ya cuman karena ini tersebar lewat sosial media, jadinya rame. Dan Miss Intan ini juga sudah meminta maaf akan hal tersebut yang sebenarnya nggak perlu minta maaf juga sih. Kayak emang dia salah apa ke netizen? Ya orang itu jatuhnya bisa dibilang personal ya, tentang dirinya aja, tentang nama baik dirinya, walaupun memang membawa nama Indonesia. Tapi seharusnya kita tetap bisa berbangga karena bisa masuk 10 besar aja udah hebat tuh, walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Next ada video penampakan hantu yang terekam katanya itu hantu sebenarnya baru meninggal 7 hari yang lalu. Jadi kemarin ini memang ada rame-rame video dari seseorang yang merekam di jalanan kosong menuju rumahnya malam-malam gitu, dan terlihat ada sosok wanita yang nggak kelihatan wajahnya lagi duduk gitu terdiam di depan sebuah rumah. Habis itu si perekam ini itu langsung lari kayak ketakutan, lari terbirit-birit gitu sambil bilang la ilaha illallah. Jadi bener-bener terkesan kayak kaget banget karena dia bilang nih sosok wanita ini itu sebenarnya udah meninggal 7 hari yang lalu. Jadi yang terekam itu mungkin hantunya. Heboh deh itu video dan banyak di-repost sama akun-akun di sosial media yang jadinya itu video horor banget gitu kan kalau dilihat. Cuman lagi-lagi ini kan video asalnya dari TikTok nih awalnya. Nah zaman sekarang banyak banget video-video viral dari TikTok yang perlu dipertanyakan lagi tuh kebenarannya, sama seperti video ini. Jadi ternyata si perekam itu awalnya memang lagi pulang malam-malam tuh. Dan dia habis menghadiri semacam suatu ziarah malam lah. Dan beneran ya sosok perempuan itu. Dan
Kagetnya juga beneran. Nah, tapi setelah sampai rumah, itu video dia kirim ke temennya buat mastiin, lihat deh, ini tuh orang apa bukan nih? Tapi sama temannya itu malah diupload lewat TikTok dan jadinya viral. Nah, setelah itu besoknya si perekah mencari tahu nih mengenai sosok wanita kemarin, yang ternyata itu orang wanita hidup namanya Mbak Wiwi. Jadi sekate-kate aja lu orang masih napes, dibilang udah mati, parah banget lu. Dan saat itu memang posisinya Mbak Wiwi itu diem aja begitu, karena belakangan dia ini lagi mengalami depresi lantaran suaminya baru aja meninggal, geng. Jadi dia sering bengong sendirian gitu di depan rumah. Kalau kayak gitu kayak wajar-wajar aja ya. Lagian lu orang pada suka ayah wae lah. Dan Mbak Wiwi ini saat dikonfirmasi perihal video viral itu cuman mengomentari sini saja. Ya kan pencemaran nama baik, jadi seharusnya kena hukuman. Jadi diawasi ku polisi, anak dina Instagram, anak dina WA, anak dina Facebook. Palingan atuh, ada gitu mah. Penipuan udah ditinggalian. Nah, kalau kayak gitu ya iyalah, siapa juga kayak emosi. Orang masih hidup dibilang penampakan setan. Jahat ya kamu. Hei, jahatnya aku di mana? So itu guys, beberapa berita update kali ini di awal Ramadan yang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga nih puasa kita bisa tambah lancar ya besok-besok ya. Nanti sahur lu makan apa lu? Komen di bawah ya. Yaudah pokoknya thank you semua yang nonton. Sampai ketemu lagi kita di update selanjutnya. Dadah.